Amma ba'du, hadratil muhtaramin, para alim, para tokoh masyarakat, tokoh agama, segenap teman-teman asatiz yang hadir pada saat ini, yang sangat kami muliakan, yang mulia Al-Ustaz Suyono sebagai pembawa acara, yang sangat saya muliakan dan sangat saya ta'zimi perwakilan dari keluarga besar Pasuruan beserta kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang berbahagia. Tak lupa juga keluarga besar dari Bapak Asus sekeluarga yang sangat kami hormati. Kedua mempelai yang berbahagia, syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan barokah, tempat yang penuh dengan mawaddah, di tempat yang penuh dengan rahmah, di tempat yang penuh dengan ikatan kebaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi awal untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan mudah-mudahan akan menjadi pertemuan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Amin. Salawat dan salam tentunya terus kita lantunkan, terus kita haturkan, terus kita bacakan, kita persembahkan salawat dan salam terbaik kita, salawat dan salam teristimewa kita untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada beliau yang telah menuntun, yang telah membimbing sekaligus mendidik kita agar menjadi manusia yang mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan yang kita jalani, apapun kegiatan kita, senantiasa mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkat bimbingan dan ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ajaran Islam yang kita anut sampai saat ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mungkin tidak perlu panjang lebar untuk menyampaikan dalam acara penyambutan kali ini, karena tadi sudah banyak dibahas oleh beliau Al-Ustaz Abdul Hayy sudah banyak menjelaskan tentang hal-hal yang terkait pada kegiatan di siang hari ini. Syukur alhamdulillah kita yang hadir, muslimin muslimat, sudah mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dari beliau, terutama tentang hadis yang telah beliau sampaikan, addibu auladakum ala salasati sholih. Addibu, didiklah. Addibu, didiklah. Mendidiklah kamu sekalian auladakum, kepada anak-anak kalian. Ini merupakan hadis anjuran kepada bapak-bapak, juga sekaligus kepada pengantin baru, pengantin anyar, pengantin baru, karena mereka berdualah yang menjadi cikal bakal lahirnya generasi penerus setelah kita. Artinya apapun yang terjadi di 10, 15, 20 tahun yang akan datang, itu akan ditentukan oleh kedua mempelai ini. Hari ini kita menyaksikan sebuah prosesi agung, sebuah prosesi akbar, sebuah prosesi yang sangat sakral, yaitu pertemuan dua besan. Secara zahir kita bertemu, tapi pertemuan pada hari ini lebih dari sekedar pertemuan secara zahir, karena di luar dari pertemuan zahir kita ditakdirkan oleh Allah diikat secara batin, yaitu melalui pernikahan Nanda Zainul Hasan dan Siti Juliana. Ini merupakan ikatan batin yang di dalam Al-Quran disebut dengan mitsaqon ghalidho, ikatan yang sangat kuat.
Ikatan yang sangat kuat artinya mengikatnya itu tidak mudah. Mengikatnya perlu perjuangan dan usaha keras dari kedua belah pihak, baik dari si mempelai, lebih-lebih juga dari pihak keluarga. Artinya ikatan ini bukan kita yang menghendaki, bukan kita yang membuat, tapi sudah ada catatan di Lauhil Mahfuz bahwa saudara Zainul Hasan akan diikat nanti dengan Siti Juliana di Pasuruan. Ini sudah catatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an mitsaqon ghalidhon. Yang mengikat adalah Allah, yang menyaksikan adalah para malaikat-malaikat Allah. Jadi tidak main-main dalam pernikahan ini. Disambung dengan hadis yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Hayy tadi, adibu auladakum. Makanya untuk terus memperkuat ikatan-ikatan ini harus disambung dengan adibu auladakum, didiklah, bimbinglah. Makanya dalam bahasa Arab itu ada dua bahasa yang dipakai. Ada robba yurabbi tarbiyatan, artinya sama, mendidik juga. Kemudian ada adabah yu'adibu takdiban. Adibu yang dipakai dalam hadis ini menggunakan adibu. Artinya apa? Apa bedanya adabah dengan robba yurabbi? Kalau robba yurabbi merawat, artinya robba maknanya Rabbul Alamin, yang merawat seluruh alam. Robba yurabbi tarbiyan, robba merawat artinya. Didikan dan rawatan ini hampir sama. Mendidik, merawat, membimbing hampir sama. Cuma dalam bahasa Arab ada yang lebih spesifik. Bukan hanya sekedar memberi makan, bukan hanya sekedar memberi minum, bukan hanya sekedar menyehatkan secara fisik, tapi juga secara batin harus disehatkan juga putra putri kita. Makanya Rasulullah memilih bahasa adibu. Artinya kalau diterjemahkan secara global, secara bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia, buatlah anakmu sehat secara jasmani dan rohani. Dengan apa? Ala salasihi solin, dengan 3 perkara. Apa yang pertama? Hubbi nabiyikum, hidupkan rasa cinta pada anak putrimu. Hidupkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW pada putra putri kita. Ini yang paling penting. Makanya ditaruh di depan. Hubbi nabiyikum, mencintai Nabi kamu. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai yang disampaikan Ustaz Abdul Hayy tadi lebih kenal artis daripada Nabi-Nabi kita. Siapa bapak Nabi kita? Siapa ibu Nabi kita? Siapa paman Nabi kita? Siapa kakek Nabi kita? Kadang sudah mulai luntur. Kecintaan kepada beliau-beliau ini sudah mulai luntur karena banyak pengaruh budaya dari TV, media sosial, HP dan sebagainya. Oke lah, zaman boleh global, zaman boleh modern, tapi pemikiran kita, hati kita tetap kembali kepada hubbi nabiyikum. Tanamkan kepada putra putri kita untuk belajar dan senantiasa kita bimbing supaya mereka tetap mencintai dan tidak pernah luntur kecintaan mereka kepada sanjungan kita, junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini modal utama. Pernikahan tanpa ada bimbingan dan binaan dari Rasulullah SAW akan rusak, akan melahirkan keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan tanpa bimbingan Rasulullah. Kita ingat mungkin dalam sejarah bagaimana sistem pernikahan pada zaman jahiliyah, termasuk di Nusantara sebelum agama Islam masuk. Bagaimana proses pernikahan? Yang kuat, yang menang. Siapa yang berjaya, dialah yang mendapat wanita. Siapa yang banyak uangnya, dia akan mendapat wanita cantik. Yang uangnya sedikit akan mendapat wanita yang jelek. Itu dulu tempo dulu, zaman sebelum datangnya Islam. Tapi ketika Islam sudah datang, diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa pernikahan bukanlah berdasarkan pangkat dan jabatan, bukanlah berdasarkan kekayaan, tapi berdasarkan cinta kepada pasangan, saling mengerti antar pasangan, dan harus saling menghormati di antara
kedua belah pihak. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga sampai saat ini kita mengenal istilah ada temu manten, ada temu besan, dan lain sebagainya. Walaupun secara pelaksanaannya berbeda-beda. Mohon maaf kalau ada di sini, kalau temu besan itu biasanya tanpa pembawa acara. Jadi langsung yang mewakili dari pihak keluarga itu biasanya langsung menyampaikan sepatah dua patah kata, kemudian baru dilanjutkan dengan yang mewakili pihak tuan rumah. Jadi pihak tamu biasanya menyampaikan terlebih dahulu, kemudian pihak keluarga tanpa ada pembawa acara biasanya. Dan ini kami lakukan menyesuaikan dengan yang di Pasuruan, karena ada Abdul Fik yang mengatakan tarkul adah mu'adawah katanya. Kalau meninggalkan adat bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan percekcokan. Lebih baik walaupun adatnya agak tidak sesuai dengan kebiasaan kita sehari, laksanakan saja, menghindari konflik. Karena ini hal-hal yang fur'iyah, hanya bersifat kebiasaan-kebiasaan saja. Yang penting tidak menyalahi aturan syariat agama Islam, tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, dan tidak menyalahi qaul dari ulama. Silakan monggo, tidak apa-apa. Ala kulli hal, kami sangat beruntung, kami sangat berbahagia, kami sangat berbangga hati atas kehadiran para penjenengan-penjenengan beliau. Sedikit-sedikit yang disampaikan, mudah-mudahan hal ini membawa bekal terutama kepada kedua mempelai untuk melangkah untuk menjalani bahtera kehidupan yang selanjutnya. Juga kepada saya secara pribadi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berguna untuk saya, bermanfaat untuk saya pribadi, juga untuk para panjenengan semuanya. Amin, amin. Dan yang paling terakhir, kami mewakili dari keluarga besar Bapak Asus di sini mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di desa kami, di kampung kami. Mudah-mudahan berkenan dari suguhan-suguhan yang akan kami suguhkan ini sesuai dengan selera dan cita rasa dari saudara-saudara yang di Pasuruan. Dan juga mohon maaf bila mana kami sekeluarga di sini dalam hal penyambutan kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang memuaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon dimaafkan karena ini semua adalah batas dari kemampuan kami, bukan hal atau bukan unsur kesengajaan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.